Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Maulana, NIM 2019-043-0031. Dan teman saya Muhammad Adi Musadad, NIM 2019-043-0090, dan Fadila Arif Damayanti, NIM 2019-043-0155. Apa itu ekonomi? Ilmu tentang bagaimana cara manusia melalui perantara-perantaranya agar bisa memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga perantara yang hidup dalam suatu masyarakat, yang dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan suatu studi tentang cara bagaimana manusia mengorganisasikan sumber daya alam, kemampuan budaya, dan tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan materialnya. Dan ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia ke arah kemakmuran. Suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok berkelompok masyarakat menentukan pilihannya. Kata kunci, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan sumber daya ditambah kebutuhan manusia sama dengan masalah ekonomi. Masalah ekonomi, apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa diproduksinya. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki sebuah sistem ekonomi untuk mengatasi beberapa persoalan, seperti barang apa yang seharusnya dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan barang itu, dan bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Jawaban di atas akan menentukan sistem ekonomi sebuah negara. Bagaimana suatu masyarakat mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan seseorang, perusahaan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Dan pengertian kegiatan dalam aspek ekonomi dilakukan oleh umat manusia semata-mata agar mencapai kemakmuran dalam hidup. Ruang lingkup kegiatan ekonomi juga sangat luas, mulai dari aktivitas produksi, menjual, serta membeli barang dan jasa. Jenis kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat selalu berhubungan dengan semua yang berkaitan dengan ekonomi. Beberapa jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang sering dilakukan, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan sebuah produk, barang maupun jasa dalam kegiatan produksi bertujuan supaya barang dan jasa dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian kegiatan distribusi didefinisikan menjadi aktivitas penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi bertujuan agar barang dan jasa tersebar luas kepada orang-orang yang membutuhkan. Di samping fungsi tersebut, pelaku distribusi juga wajib memastikan produk atau jasa diterima konsumen layak pakai dengan baik. Dan yang terakhir itu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu aktivitas penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dari produsen. Adapun tujuan konsumsi yaitu melakukan kegiatan tersebut karena memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contoh kegiatan produksi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil biji kopi berkualitas. Kondisi ini dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar untuk mengolah biji kopi mentah menjadi biji kopi serbuk atau siap saji. Akhirnya dijual dengan harga yang sesuai dengan biaya produksinya. Kemudian ada contoh kegiatan distribusi. Pemerintah melakukan pemasaran dan penjualan produk-produk pangan unggulan dalam negeri, seperti komoditas alam. Produk yang dimaksud tersebut didistribusikan ke negara tetangga. Dalam hal ini, pemerintah berperan mendistribusikan dan mengangkat produk lokal agar mampu bersaing di pasar internasional. Dan yang terakhir, contoh kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan suatu nilai guna barang agar kebutuhan terpenuhi. Misalnya, seseorang membeli beras di warung untuk dimasak dan dikonsumsi bersama-sama keluarganya. Konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi satu yaitu insentif. Insentif merupakan suatu yang sangat penting di bidang ekonomi maupun kebijakan ekonomi. Insentif seringkali mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang dan jasa. Karena semakin tinggi insentif, semakin besar permintaan yang diproyeksikan terhadap produk tersebut. Misalnya, jika Anda mengurangi harga sebatang coklat, maka konsumen diberi insentif untuk membeli lebih banyak coklat dan akibatnya
permintaan terhadap produk tersebut akan lebih tinggi, begitu juga penjualannya. Kemudian, uang. Uang adalah aspek inti dari ekonomi, tetapi seringkali tidak dianggap sebagai sebuah konsep atau teori ekonomi. Uang itu penting karena pada dasarnya uang adalah sarana yang digunakan seseorang untuk saling bertukar barang atau jasa dengan orang lain. Namun, penerapannya di bidang ekonomi jauh lebih luas, mulai dari pasar saham, kebijakan moneter, hingga inflasi. Uang adalah inti dari banyak konsep dan teori ekonomi. Terlebih lagi, popularisasi mata uang baru seperti Bitcoin terus menantang para ekonom dalam hal apa arti uang dan bagaimana nilainya bisa berdampak pada kebijakan dan keputusan ekonomi di seluruh dunia. Kemudian, produktivitas. Produktivitas dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik atau buruknya suatu perekonomian. Seperti biasanya, tingkat produktivitas yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Menurut definisi produktivitas diukur dengan seberapa banyak unit yang dikeluarkan untuk setiap unit yang masuk. Ekonom umumnya menganggap tenaga kerja sangat metrik input, meskipun ada input lain yang dapat dipertimbangkan seperti modal. Output dapat diukur dengan item-item seperti produk domestik bruto. Namun Anda bisa mengukur produktivitas dari semua hal. Jadikannya alat analitis yang sangat diperlukan dan prospek bagi para ekonom di seluruh dunia. Kemudian, konsep dasar ekonomi kelangkaan, yaitu suatu kondisi di mana kita dihadapkan pada ketidakcukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita yang banyak. Kelangkaan ini terdiri dari SDA, SDM, dan sumber daya modal. Faktor penyebab kelangkaan yang pertama, kebutuhan terus meningkat, sifat serakah pada manusia, persediaan SDA terbatas, dan kemampuan manusia mengolah SDA terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas. Dua kebutuhan pokok manusia yaitu barang dan jasa, terdiri dalam 4 bagian. Yang pertama, intensitas, terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, sifat, terdiri dari jasmani dan rohani. Yang ketiga, waktu, terdiri dari sekarang dan mendatang. Yang keempat, golongan, terdiri dari individu dan bersama. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, kondisi alam, peradaban manusia, adat istiadat. Konsep dasar ekonomi pilihan, kelangkaan pilihan, opportunity cost. Pilihan ditambah pengambilan keputusan sama dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan pemilihan terhadap berbagai alternatif yang mungkin dari sekian kemungkinan yang ada dengan tujuan pencapaian kesejahteraannya. Tindakan ekonomi didasari oleh motif ekonomi, dan motif ekonomi dilandasi oleh prinsip ekonomi. Konsep dasar ekonomi pilihan. Prinsip ekonomi, dengan biaya tertentu kita berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, atau dengan biaya sekecil-kecilnya kita berharap mendapatkan keuntungan tertentu. Konsep dasar ekonomi pilihan, opportunity cost. Hal-hal yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Sangat berguna untuk memahami bahwa nilai rupiah sesungguhnya yang dikeluarkan seseorang tidak senantiasa merupakan indikator dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan.